Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan secara singkat, sebab kalau saya jawab melalui ketikan di YouTube itu terlalu panjang, bahkan mungkin makan waktu lama akhirnya. Untuk itu saya akan jelaskan. Ada beberapa pertanyaan yang mana di antara pertanyaan-pertanyaan itu intinya sama. Yang pertama, pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah umroh, kemudian ada waktu luang pada saat di Mekah, karena mungkin tidak ada acara city tour dan lain sebagainya, pertanyaannya, apakah boleh mengumrohkan kedua orang tuanya? Apakah boleh mengumrohkan kedua orang tuanya, sedangkan kedua orang tuanya itu pernah melaksanakan ibadah haji? Itu ya. Nah, langsung saja saya akan jawab. Jadi jawabannya boleh. Kenapa? Ingat, ada beberapa persyaratan yang boleh seseorang itu mengumrohkan keluarganya, khususnya orang tua. Yang pertama, syarat untuk bisa membadal umrohkan atau mengumrohkan keluarganya, yang pertama, orang tersebut sudah wafat atau sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dibadal umrohkan, walaupun masih hidup, tapi dalam keadaan sakit yang sangat berat. Yang dimaksud dengan sakit yang sangat berat itu adalah sakit yang betul-betul memang untuk beribadah kepada Allah untuk hari-hari yang wajib saja perlu dituntun. Berat luar biasa. Tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Jadi bahasa mudahnya tinggal nunggu hari-harinya saja. Nah, itu bisa dibadal umrohkan oleh umpama anak-anaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah orang yang ingin membadal umrohkan itu harus pernah umroh untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, pada saat seseorang akan mengumrohkan keluarganya, dibolehkannya itu satu umrohan satu orang nama. Maksudnya niatnya untuk satu orang pada saat akan melaksanakan badal umroh, tidak boleh didobel. Contoh yang namanya didobel, pada saat dia umpama setelah umroh, kemudian ingin membadal umrohkan keluarganya, langsung dia itu pada saat di mikot ingin membadal umrohkan kedua orang tuanya, kedua-duanya disebut. Labbaik Allahumma umrotan, umpama ibunya namanya Aminah. Ibu Aminah dan Bapak Abdullah. Umpama bapaknya namanya Abdullah. Nah, seperti itu. Tidak boleh. Jadi yang dibolehkan itu adalah satu badal umroh untuk satu orang. Dipahami ya? Karena masih saja ada yang menanyakan hal yang seperti itu. Nah, kemudian tadi mengenai penjelasan apakah seseorang itu bisa mengumrohkan orang tuanya dan orang tuanya itu pernah haji. Boleh dengan catatan dirinya tadi pernah umroh. Apalagi kan mungkin Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh kan umroh dulu buat dirinya. Nah, setelah umroh bagaimana? Kan orang tuanya sudah meninggal. Kemudian persyaratan lainnya tadi walaupun akan membadal umrohkan, yang penting jangan dua-duanya disebut, harus satu per satu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada saat umpamanya orang tuanya yang satu sudah meninggal nih umpamanya. Nah, kemudian suami istri itu akan melaksanakan ibadah umroh. Ada yang bertanya,
Abah bolehkah istri saya itu mengumrohkan mertua atau ibu saya? Sedangkan kan saya juga ingin badal umrohkan beliau. Jawabannya boleh. Contoh misalnya, ya, pada saat setelah umroh, ya, seseorang itu, contohlah namanya umpama Pak Budi. Pak Budi bersama istrinya berangkat melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah melaksanakan ibadah umroh, ada acara city tour dari biro travelnya. Dan city tour itu nanti pulangnya sekalian umpama bermikot di Hudaybiyah umpamanya, ya. Setelah jalan-jalan kemana umpamanya, ya biasanya kalau mikotnya di Hudaybiyah itu jamaahnya biasanya diajak ke peternakan onta, biasanya ada yang seperti itu. Kemudian pulang-pulang sekalian saja bermikot di Hudaybiyah. Dari situ, ya, suaminya yang Pak Budi ini niatkan ingin membadalkan umroh misalnya ibunya. Karena umpama ibunya yang sudah meninggal. Kalau bapaknya umpama masih ada, masih sehat, masih apa umpamanya. Nah, kemudian istrinya juga sama. Saya juga ingin umpamanya membadal umrohkan mertua saya, ibu saya. Soalnya kan orang tua saya masih lengkap, masih pada hidup umpamanya. Itu boleh, tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah satu pekerjaan umroh untuk dua nama. Tapi kalau umpamanya tadi Ibu Aminah ini sudah meninggal, kemudian sama anaknya Pak Budi itu diumrohkan, dibadal umrohkan, kemudian istrinya Pak Budi kan bareng tuh. Saya juga ingin sekalian badal umrohkan ibu mertua saya. Boleh, silahkan. Ya, sama dengan ya, istrinya itu juga sodako pahala untuk mertuanya, ibu mertuanya maksudnya. Ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, ya, ini karena masih banyak pertanyaan mengenai badal umroh. Ya, ada yang bertanya seperti ini, Abah, pada saat seseorang itu berada di Mekah dan panjang, terkadang ada 5 hari, 6 hari, sedangkan tidak ada acara. Nah, pada saat dari biro travelnya itu sudah memberikan acara untuk badal umroh. Nah, setelah itu kan tidak ada acara lagi. Apakah saya boleh, ya, ingin membadal umrohkan bapak saya, karena kemarin itu saya membadal umrohkan ibunya karena dua-duanya itu sudah meninggal. Kalau boleh, bagaimana caranya? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Jawabannya boleh. Ya. Nah, pada saat saya contohkan lagi namanya umpamanya Pak Budi. Pak Budi ini ikut umroh umpama di PT Biro Travel ICT. Nah, setelah selesai umroh, kemudian istirahat, sehari, besoknya ada acara badal umroh. Ya, kemudian Pak Budi ikut rombongan, karena itu sudah merupakan satu paket, tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Nah, setelah selesai, besoknya mau ngapain lagi? Nah, itu pertanyaannya, saya boleh tidak? Karena kemarin itu mengumrohkan ibunya. Bapak saya belum diumrohkan, belum dibadal umrohkan. Boleh, silahkan. Berarti besoknya itu nih, besoknya kan capek, yang namanya membadal umrohkan itu ya cukup melelahkan. Berarti istirahat dulu, besok lagi. Caranya bagaimana, Abah? Caranya, kalau memang ya, sudah paham dalam artian itu, umpamanya cara naik taksinya ngerti, bahasa Arab ngerti, dan lain sebagainya, boleh-boleh saja berangkat umpama sama sendiri atau ajak temannya, boleh. Kalau tidak bisa, alangkah baiknya ya bicara ke mutawibnya. Pak, ini kan acara dari Biro Travel itu kan sudah selesai. Saya minta dituntun oleh Bapak, ya. Saya ingin mengumrohkan bapak saya kemarin, soalnya ibu saya. Umpamanya cerita Pak Budi nih, dia berangkat sendiri umpamanya. Nah, biasanya dari mutawibnya itu melalui grup WA itu memberikan arahan. Bapak Ibu, besok saya akan membimbing di luar Biro Travel. Karena kan hari besok itu tidak ada acara, yang mau ikut ingin membadal umrohkan keluarganya, silahkan daftar. Ini umpamanya. Umpama daftar adalah 10 orang.
atau 5 orang lah umpamanya. Nah, pada saat itu, biasanya mutawibnya juga akan memberikan kepada Bapak Ibu yang peserta ini kesempatan yang ingin membadal umrohkannya itu lewat saya, ya sekalian. Kenapa? Kan dia mimpin tuh. Ya mau ngapain dianya? Berarti kan biasanya sekalian. Namanya lewat mutawibnya. Contoh misalnya, Pak Budi ini ingin mengumrohkan atau badal umrohkan ibunya. Nah, kemudian kakeknya juga kan sudah meninggal. Boleh tidak? Nyuruh mutawibnya untuk badal umroh. Boleh. Tuh ya. Tapi ada biayanya. Nah, itu biasanya di luar biro travel. Jadi, biasanya antar pribadi tanyakan berapa biayanya ke mutawibnya. Di sini saya tidak akan bicarakan karena apa? Karena harganya itu berbeda-beda tergantung mutawibnya. Nah, ada juga mutawib itu yang matok segini-segini ya, tergantung orangnya ya. Jadi tanyakan saja sekalian. Nah, nanti yang mimpin siapa? Mutawibnya. Karena dia sekalian juga mengumrohkan orang lain. Apakah itu bisa-bisa? Boleh. Ya, sekalian jalan maksudnya seperti itu, ya. Nah, kemudian umpama Bapak Ibu masih ada yang kurang pas dari apa yang Abah tadi sampaikan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Bisa juga silahkan kunjungi Instagram Abah. Caranya silahkan download di Play Store, umpama belum ada aplikasi Instagram. Atau nanya ke anak-anaknya, tolong dong, saya pengen punya aplikasi Instagram. Ya, download dulu di Play Store-nya ya, Instagram. Nanti kan ada download. Setelah download, kemudian silahkan tanyakan saja ke anak-anaknya ya, supaya bisa mengikuti. Tulis aja namanya Abah Jojo _umroh. Nanti keluar, kemudian follow, ikuti. Ya, ikuti, ada tulisan ikuti, diklik saja. Nanti umpamanya Abah membuat video atau lagi ngajar, lagi apa, biasanya ada di situ, ya. Atau ingin bertanya di situ, lebih spesifik lagi, lebih nyamannya di situ. Ya, karena apa? Kemarin itu kan ada beberapa nomor HP Abah, terlalu banyak yang WA, ya. Jadi ada yang telepon, ada yang apa. Kemarin itu Abah alihkan ke satu nomor. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar umroh, ya silahkan hubungi, ada nomornya. Ya, 0812 99 86102. Nah, itu nanti ke situ. Ya, nanti yang angkat bisa Abah, bisa juga istri Abah. Kalau nomor yang satunya itu terlalu kredit ya, kemarin itu ada beberapa orang yang memang Abah stop. Tujuannya apa? Ada nomor yang pernah Abah simpan atau ditaruh di YouTube itu nanti khusus untuk grup keberangkatan. Jadi orang-orang yang akan berangkat umroh dengan Abah nanti masuknya ke situ semua. Ini mohon maaf barangkali ada ibu-ibu yang dimana umpamanya kok tiba-tiba saya tidak bisa menghubungi, tidak bisa mengangkat, karena kalau dari sini telepon terus pada masuk, ya repot ya sayanya. Makanya tadi bagi-bagi tugas. Ini mohon maaf barangkali ada ibu-ibu yang di stop tuh apalah namanya, karena saya nyuruh anak-anak saya bagaimana caranya supaya mudah ya, karena kan banyak yang bertanya, ada juga langsung yang telepon ya, tempo hari langsung dari luar negeri, dari Jerman telepon, dari sini telepon ya, repot Abahnya ya. Jadi ada nanti khusus adminnya tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Abah mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali pernah melihat video Abah menyampaikan ya, seruan, ajakan, ayo ya, silahkan bergabung dengan Abah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah nanti pada bulan Januari 2024, insya Allah ya, Abah bersama istri akan melaksanakan ibadah umroh melalui PT Indo Citra Tamasya, dan Abah sendiri nanti yang menjadi tour leadernya insya Allah. Kemudian Abah sendiri nanti yang membimbing tata cara ibadah di tanah sucinya. Tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih maksimal lagi ibadahnya. Kemudian Bapak Ibu ada pegangan, karena langsung Abah sendiri yang monitor. Kalau tidak paham bisa tanyakan. Jadi betul-betul dibimbing dari mulai awal sampai akhirnya seperti itu. Silahkan. Caranya bagaimana, Abah? Caranya, ini kan sekarang kan zamannya zaman handphone, zaman internet.
Yang penting di daerah Bapak Ibu terjangkau, ada internetnya, bisa menggunakan handphone, bisa walaupun jauh silahkan mendaftar melalui nomor yang nanti Abah akan kasih. Caranya bagaimana? Caranya ya silahkan WA dulu, kenalan dulu, jangan langsung telepon. Ya, kadang-kadang kan ada telepon masuk ini masuk, kalau semuanya masuk susah. Jadi caranya bagaimana? Misalnya nih, ingin menanyakan sesuatu, WA dulu. Assalamualaikum, Abah, saya umpamanya dari Lombok. Saya ingin ikut daftar umroh bersama Abah. Bagaimana caranya, Abah? Seperti itu dulu awalnya, ya. Ya langsung semua telepon. Kemarin juga kan ada telepon dari Jerman, dari Amerika. Ya. Kalau semuanya itu kredit jadinya, ya. Tapi kalau itu enak ting 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 bunyikan kalau WA lah seperti itu ya. Jadi silahkan nanti ada yang bimbingnya. Kan ada tahapan-tahapannya. Tidak perlu ragu Bapak Ibu. Yang penting memang nanti yang nerimanya Abah. Kenapa tidak perlu ragu? Ingat, Abah ini pada saat Bapak Ibu ingin mendaftar umroh, uangnya tidak masuk ke rekening Abah, tidak, tapi masuk ke rekening perusahaan yaitu PT Indo Citra Tamasya. Ya, biasanya kalau ingin ikut umroh bareng Abah itu DP-nya 5 juta. Ya, DP-nya 5 juta. Nah, kemudian setelah tadi DP nanti akan diberikan arahan-arahan. Akan dikirimkan umpama kalau dibutuhkan nih hari ini tuh Abah kan kemarin ada yang daftar dari Papua. Kan jauh tuh Papua. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya lakukan langkah-langkah yang diberikan oleh Abah. Biasanya dimintai fotokopi KTP-nya, ya. Kemudian setelah itu nantilah ada tahapan-tahapannya, ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah DP dan sebagainya, sehari 2 hari akan dikirimkan koper, ya. Koper berikut peralatannya, berikut nanti kwitansinya semuanya, ya. Nah, kemudian juga nanti ikuti. Abah ini akan memberikan bimbingan sampai paham. Bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Online-nya itu 3 kali. Ya, tanya jawab terus semua bimbingannya. Ada 3 kali bimbingan. Ya, 3 kali Abah itu mengajar. Nah, selain itu juga nanti akan dimasukkan ke grup WA bersama jamaah-jamaah lain. Tujuannya supaya apa? Supaya mengenal pertama. Yang keduanya, Bapak Ibu di situ boleh menanyakan. Dalam satu grup itu boleh menanyakan ke Abah langsung apa-apa umpamanya. Sampai betul-betul paham. Tidak perlu datang ke Jakarta ke sini, tidak perlu. Nanti saja pada saat akan keberangkatan. Kan tadi digemblengnya apa? Diajarinya melalui online. Berhadap-hadapan. Nanti pada saat ya, ketemuan di hotel dekat bandara itu juga digembleng lagi sekali. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul mantap. Dan nanti ibadahnya di Mekah Madinah dipantau langsung Abah. Kalau salah ya dibetulin. Kalau ingin maksimal ya ikuti semua. Contoh misalnya Abah membangunkan Bapak Ibu jam 3, jam 4, ayo ke masjid, ayo kita sholat tahajud. Ya ikuti. Kecuali capek atau umpama sakit dan sebagainya boleh-boleh saja, tidak wajib ya. Kalau mau maksimal tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.